Sungguh hari yang luar biasa. Kami boleh mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Bapak Penny. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman, sehingga apa yang hamba-Mu ucapkan sepenuhnya berasal daripada-Mu dan untuk kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sungguh luar biasa kesaksian dari Bapak Penny. Saudara, tadi kesaksiannya adalah tentang sebuah dosa, yaitu dosa perselingkuhan. Bapak Penny sudah melakukan pengakuan kepada Tuhan. Dosanya sudah diampuni dan sudah berani luar biasa melakukan pengakuan terhadap istrinya dan sesama manusia, orang lain, teman-temannya di Facebook. Ini sudah suatu hal yang luar biasa. Kalau nggak kudus, nggak mungkin bisa. Tapi saudara, yang perlu diperhatikan di sini adalah dampak dari dosa itu masih ada. Apa saudara? Orang masih bicara. Yang di Facebook itu kan terekam terus. Ini saudara, makanya kenapa kok selalu hamba-hamba Tuhan bilang, saudara, mari kita hidup benar. Jangan kita berbuat dosa. Memang pada saat kita berbuat dosa, kita minta ampun sama Tuhan, sama sesama manusia kita diampuni. Tapi tidak enak loh saudara, ada jejak dosa, ada rekam dosa. Dan itu kita harus kuat sekali supaya kita nggak bisa diintimidasi kembali sama orang tentang apa dosa-dosa yang kita perbuat di masa lalu. Dan saudara tahu sekarang di dunia ini banyak manusia yang jahat atau yang baik. Orang kalau lihat orang benar belum tentu didukung untuk menjadi benar. Tapi orang kalau lihat orang itu jahat, gampang sekali dapat pengikutnya. Nah ini yang bahaya saudara. Karena itu kita, anak-anak Tuhan, yang minimum seminggu sekali berdoa di gereja, minimum. Mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak berbuat dosa. Dan kalau berbuat dosa, langsung akui, minta ampun, supaya tidak terjadi perdebatan, supaya saudara tidak bisa dijatuhkan, diintimidasi karena dosa saudara di masa lalu. Amin saudara. Dan sungguh luar biasa firman pagi ini yang saya bawakan itu mengenai kasih. Gak janjian sama worship leader segala macam, tapi kok cocok lagunya mengenai kasih saudara. Ada dua tema utama dalam khotbah saya pagi ini. Yang pertama adalah hukum yang terutama, dan yang kedua adalah penghakiman yang terakhir. Semua saya bawakan dari Matius, kitab Matius, Injil Matius. Kita buka Matius 22 ayat 34 sampai 40. Saya mau menunjukkan judulnya. Matius 22 ayat 34 sampai 40, judulnya adalah hukum yang terutama. Bisa nggak multimedia dinaikkan ke judulnya? Sebelum ayat 34 ada judulnya hukum yang terutama. Saudara sekalian yang bawa Alkitab atau yang Alkitabnya di handphone, semua bisa melihat ya judulnya ya. Hukum yang terutama. Kenapa saudara saya tekankan judulnya hukum yang terutama? Karena ini yang kita bahas. Negara mempunyai hukum. Pada dasarnya semua hukum antar negara sama. Tapi setiap negara punya spesifikasi hukum yang agak berbeda, disesuaikan dengan kondisi negara tersebut. Demikian juga Alkitab, firman Tuhan juga mempunyai hukum. Hukum kebenaran menurut Alkitab, menurut firman Tuhan. Dan di sini pagi ini yang kita belajar adalah hukum yang terutama. Menurut Alkitab itu apa? Kita langsung aja ke ayat yang ke 36. Kaum pria baca, nanti 37-nya
wanita. Lihat dulu, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jadi yang di sini dimaksud guru adalah Yesus. Jadi tanya Yesus, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? 38 ibu-ibu, jawab Yesus kepadanya, saudara, saya yakin sudah pernah mendengar ayat ini berulang-ulang kali. Mungkin tanggapannya ayat ini lagi sudah tahu, sudah ngerti. Tapi saya akan ulas lebih dalam pagi ini, saudara. Di sini dibilang kasihilah Tuhan. Tuhan itu siapa? Allah kita. Dengan apa saudara mengasihi Tuhan? Dengan segenap hati. Yang ditulis nomor 1 di Alkitab, hati. Kenapa saudara? Yang ditulis hati sebelum jiwa dan sebelum akal budi. Saudara tahu ya, masalah hati ini masalah yang luar biasa. Bisa membuat suatu kebaikan, bisa membuat suatu kerusakan, kejahatan, kebobolan, kebodohan yang luar biasa. Kan sampai terkenal lagu sakitnya tuh di sini. Sakit apa? Sakit hati. Gara-gara sakit hati orang bisa membunuh. Gara-gara sakit hati orang bisa bunuh diri. Dan gara-gara sakit hati orang bisa dibunuh. Jadi dari hati bisa urusan sampai nyawa. Padahal kita manusia tidak berhak mencabut nyawanya manusia yang lain. Nyawanya manusia itu ada di tangan Tuhan. Tapi gara-gara urusan hati kita bisa dihabisi, atau kita bisa yang membunuh, atau kita bisa jadi bunuh diri. Makanya dibilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Karena hati ini yang utama. Dan kalau kita nggak mengasihi Tuhan, kita nggak punya hati untuk Tuhan, tidak mungkin kita bisa seperti Bapak Beni mengaku dosa, minta ampun, berubah, tak mungkin saudara. Hanya orang yang kenal Tuhan yang bisa mengasihi sesamanya dan yang bisa mengakui dosanya. Dan yang berikutnya, segenap hati aja nggak cukup saudara. Dibilang apa? Dengan segenap jiwa. Kita hidup ini kan tubuh, jiwa, dan roh. Kalau jiwa kita belum cinta Tuhan, berarti belum cinta. Kalau kita nangis, itu yang nangis itu hati kita apa jiwa kita, saudara? Paham saudara ya, bedanya hati dan jiwa. Dan setelah itu hati, jiwa pun tidak cukup. Tapi apa saudara? Dengan segenap akal budi. Akal budi ini apa saudara? Bicara tentang pikiran. Jadi pikiran kita harus selalu terfokus kepada Tuhan, kepada Yesus. Sehingga yang kita pikirkan itu hanya kebenaran firman Tuhan. Apa yang baik yang kita pikirkan. Sehingga kalau kita itu digoda menuju hal-hal yang tidak baik, pikiran kita kembali lagi nggak bisa. Karena pikiranku adalah pikiran dalam Tuhan, dalam Kristus, yaitu pikiran kebenaran. Makanya sampai ada lagunya, Tuhanku berikan semuanya. Tuhanku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku relakan semuanya. Ku ingin menyerahkanmu selalu dan selalu. Panggilanmu, multimedia tolong dimunculkan. Tuhan
saudara akan diberkati berlimpah-limpah. Saudara nggak perlu cari apapun juga. Saudara nggak perlu cari manusia yang kaya, yang hebat, yang apapun juga. Kita hidup, kita hanya perlu cari Tuhan, saudara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, cari Tuhan aja nggak cukup, saudara. Kita harus ngerti hatinya Tuhan. Kita harus cinta Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan roh kita. Karena pada saat kita cinta Tuhan, Tuhan akan membalas cinta saudara dengan luar biasa. Apapun yang saudara butuhkan, Tuhan akan cukupkan. Kalau hari ini saudara merasa, Tuhan, hidup saya masih kesusahan dalam hal macam-macam, saya masih kekurangan, saudara, kita jangan nuntut sama Tuhan, tapi kita tanya, apakah kita sudah bisa mempraktekkan ayat ini, saudara? Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi, saudara? Kalau saudara sudah lakukan ini semua, pasti Tuhan pulihkan saudara. Pasti Tuhan angkat saudara. Dan pasti Tuhan berkati saudara berlimpah-limpah. Saya kasih kesaksian sedikit, saudara, ya. Kadang-kadang di dalam keluarga, kita sebagai orang tua gak bisa mengerti anak. Kita sebagai anak gak bisa mengerti orang tua. Tapi saudara, Tuhan bisa mengerti posisi kita. Apakah kita itu sebagai orang tua, apakah kita itu sebagai anak. Saya kasih kesaksian dari diri kita, dari diri saya sendiri. Saya minggu lalu ada suatu keperluan dengan orang tua saya, yang mana posisinya orang tua saya sangat bisa bantu saya 100%, saudara. Pertanyaannya cuma, mau nggak orang tua saya itu bantu saya? Ibu saya dari saya kecil selalu bilang apa? Sayangnya sama saya luar biasa, cintanya sama saya luar biasa. Ibu saya selalu janji, kalau saya masih hidup, apapun yang saya bisa lakukan, saya bisa bantu. Saya akan bantu kamu. Tapi saudara, namanya ibu saya juga apa, saudara? Manusia. Dan pada saat saya perlu, minggu lalu saya bicara baik-baik, ibu saya bilang apa? Enggak, saya tidak pada posisi untuk membantu kamu. Padahal ibu saya bisa, saudara. Dan saudara tahu, saya tuh gak minta bantuan uang. Lain kalau saya minta uang, ditolak. Karena biasanya uang ini barang yang sensitif. Saya gak minta bantuan uang. Saya juga gak minta bantuan tenaga, saudara. Saya juga gak minta bantuan pemikiran. Saya cuma minta bantuan ibu saya tuh berbicara kepada seseorang. Karena kalau ibu saya berbicara, apa yang dibicarakan dia itu akan dilakukan oleh orang itu. Tapi ibu saya bilang, enggak, kalau itu saya nggak bisa bantu kamu. Tapi saudara, saya belajar untuk tidak sakit hati. Saya belajar untuk bersyukur. Saya selalu belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kalau dulu saya belum kenal Tuhan, saya bisa sakit hati. Saya bisa merasa kecewa, saya merasa ditipu, saya dibohongin. Bayangkan kita jengkelnya kalau dibohongin sama orang tua sendiri. Tapi saya tidak, saudara. Saya tidak mau hidup dalam kepahitan. Saya tidak mau hidup dalam sakit hati. Saya tidak mau hidup untuk mendendam. Saya tidak mau hidup dalam kekecewaan. Saya tidak mau hidup dalam
membalas. Saya bicara, kalau ibu saya nggak mau bantu, tidak apa-apa. Saya tetap percaya Tuhan akan tolong saya. Yang berikutnya, saya datang ke ayah saya. Karena sebenarnya yang paling maju omongannya ini ayah saya. Tapi saya merasa karena ibu saya cinta sama saya, makanya saya bicara sama ibu saya dulu yang lebih gampang. Ditolak, nggak apa-apa. Berikutnya saya bicara sama ayah saya. Sama, saya bilang, tolong dong bilangkan kalimat seperti ini. Saya nggak minta uang, nggak minta tenaga, nggak minta apa-apa. Cuma nyampaikan omongan. Penyambung lidah aja saudara, dan orang lain yang melakukan. Ayah saya bilang apa saudara? Gak bisa bantu kamu. Saatnya tidak tepat. Dan kenapa saya gak pernah minta tolong sama ayah saya? Karena ayah saya ini orang yang gak pernah bisa dimintain tolong. Selalu mencari-cari alasan untuk tidak membantu. Dengan alasan A sampai Z. Saatnya tidak tepat, tidak tepat, tidak tepat. Dan ayah saya bilang, enggak, saya gak bisa bantu. Saatnya tidak tepat. Padahal ini menyangkut sesuatu yang sangat penting dalam hidup saya, sangat penting buat urusan saya, dan sangat penting buat masa depan saya. Gak masalah saya ditolak, saya tidak marah, sekali lagi saya tidak kecewa. Apa yang saya lakukan saudara? Saya berdoa pada Tuhan. Kalau orang yang seharusnya bisa bantu tapi tidak mau bantu, tidak apa-apa Tuhan. Saya percaya Engkau Tuhan pasti tolong saya. Di saat nggak ada manusia yang mau tolong saya, Engkau Tuhan yang akan tolong saya. Dan saudara tahu, karena saya tidak marah, saya tidak menggerutu, dan saya percaya Tuhan bantu. Tuhan berkarya dengan luar biasa. Orang yang sangat jahat dengan saya, orang yang secara manusia tidak mungkin akan nurutin saya minta apa. Dalam kalimat itu saya langsung bicara sama dia, dan orang itu nggak tanya apa-apa, langsung dia katakan iya saudara. Dan saya percaya itu bukan karena saya, karena kalau saya bisa, saya sudah dari awal minta tolong dengan orang itu. Dan sebenarnya saudara, ini sebenarnya juga bukan minta tolong ya. Ini sebenarnya apa ya istilahnya kalau saya cerita, itu memang sesuatu yang merupakan bagian dari saya, tapi yang belum lengkap secara administrasi dan menimbulkan celah-celah hukum di kemudian hari. Tapi orang itu enggak rewel, enggak mempersulit saya, langsung dia katakan ya. Kenapa saya mau kesaksian ini saudara? Supaya saudara enggak mengandalkan manusia. Supaya saudara kalau minta tolong, kebetulan saya tidak ditolong sama orang tua. Tapi kita sebagai orang tua, kalau minta tolong kepada anak, misalnya kita juga enggak ditolong sama anak, kita enggak ditolong sama saudara, sama keluarga, jangan menggerutu, jangan sakit hati. Saudara ingat, kita masih punya Tuhan, Tuhan yang luar biasa, yang sanggup untuk menolong kita dalam segala keadaan dan segala proses. Karena saudara, kalau saya tadi kecewa, saya timbul sakit hati, ini bertentangan dengan khotbah saya yang terakhir. Apa saudara khotbahnya? Mengampuni. Kalau kita nggak mengampuni, kita nggak bersih. Berkat Tuhan itu ngalir, tapi nggak bisa terus, nggak bisa sempurna. Contohnya apa saudara? Seperti kita, apapun kondisi kita, kita diberkati bisa hidup hari ini. Kita bisa sehat, nggak sakit, ini sudah berkat Tuhan. Kita dapat oksigen gratis, ini berkat Tuhan. Kita dapat melihat gratis, mendengar gratis, ini sudah berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau kita mau dapat lebih paling banyak, apa resepnya saudara? Ikuti semua hukum-hukum yang ada di Alkitab. Semakin kita menuju kesempurnaan, maka Tuhan dengan sendirinya akan mencurahkan berkat-berkat sesuai dengan rencananya dan
rancangannya. Amin saudara. Dan yang kedua, kita bicara ayat yang ke-38. Balik lagi ke kaum pria, itulah hukum yang terutama dan yang utama, yaitu mengasihi Tuhan saudara. Kita orang-orang Kristen, kita harus taat, kita harus pegang hukum yang paling terutama ini. Yang kedua saudara, 39, ibu-ibu dan hukum saudara, ini sulit. Kita mau jujur aja sulit. Kalau ada orang yang ngomong bisa dan gampang, bohong, munafik. Tapi kita anak-anak Tuhan yang sudah dengar ayat ini, kita harus belajar saudara. Karena di sini dituliskan apa saudara? Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu tuh apa saudara? Hukum yang pertama. Jadi ternyata yang kita tadi harus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal pikiran, itu sama harus kita lakukan terhadap sesama kita, terhadap manusia. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa saudara? Kita harus lakukan ini. Ini untuk keselamatan kita sendiri. Tentunya anak-anak sekarang kritis ya, tanya buktinya apa, dasarnya apa, asal ngomong. Masa kalau nggak melakukan ayat ini tidak selamat, kok nakut-nakuti. Kita buka di Matius ada pasal 24 sampai 25. Matius 24 sampai 25. Saya minta multimedia dilihatkan judulnya. Ini judulnya khotbah tentang akhir zaman. Saudara yang bawa Alkitab handphone sudah melihat ya judulnya, khotbah tentang akhir zaman. Apa kaitannya hukum mengasihi manusia dengan khotbah akhir zaman? Ada kaitannya. Saudara nanti akan mengerti. Sering sekali banyak orang yang bicara sekarang ini sudah akhir zaman, akhir zaman. Sebenarnya akhir zaman atau enggak, sama-sama enggak tahunya. Kita hanya bisa mengira-ngira. Kalau tanda-tandanya sudah mulai muncul, kita bilang ini akhir zaman. Tapi 1 tahunnya manusia, 10 tahun, 100 tahunnya manusia itu sama dengan berapa zaman Tuhan. Kita juga enggak tahu saudara. Tapi Alkitab selalu benar. Ini kita baca judul-judulnya supaya nggak terlalu banyak. Di akhirnya aja nanti yang saya bacakan detailnya. Matius 24 pasal 24 sampai 25 judulnya khotbah tentang akhir zaman. Terbagi atas beberapa pasal. Judul dari pasal-pasal itu apa sih? Yang pertama di Matius 24 adalah bait Allah diruntuhkan. Multimedia tolong diikuti. Bait Allah diruntuhkan. Jadi ini tanda yang pertama saudara. Kalau ada yang bilang oh sekarang bait Allah tuh mau dibangun, sudah disiapkan apa macam-macam, ya berarti setelah dibangun akan diruntuhkan. Kenapa? Karena yang bicara ini Yesus. Saya ambil cuplikannya ya. Pasal 24 ayat 2. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Jadi supaya saudara nggak gampang tertipu, saudara mengerti akhir zaman itu kapan dan tanda-tandanya apa. Kita langsung lompat ke berikutnya. Di atas ayat ketiga itu ada judulnya permulaan penderitaan. Jadi yang pertama bait Allah diruntuhkan, yang kedua permulaan penderitaan. Tapi nggak saya bahas karena ini terlalu panjang. Apakah kita sekarang sudah masuk di zaman permulaan
tanda yang ketiga di akhir zaman, yaitu Matius 24 ayat 15, judulnya siksaan yang berat dan Mesias palsu. Yang pasti saudara, sekarang ini kita belum memasuki zaman siksaan yang berat. Walaupun Mesias palsu, kita belum sampai Mesiasnya, tapi banyak hamba-hamba Tuhan yang palsu. Maksudnya Mesias palsu ini apa saudara? Bukan lagi hamba-hamba Tuhan, tapi akan ada manusia yang berkata, aku ini loh Tuhan, aku ini loh juru selamat. Itu namanya Mesias yang palsu. Kalau hamba Tuhan yang mata dan sekarang hamba Tuhan yang palsu itu belum, karena dia tidak bilang dia Yesus. Tapi kalau ada manusia yang bilang aku Mesias, itu tergenapi firman Tuhan yang ini. Contoh ya saudara, contoh Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para membaca hendaklah memperhatikan. Jadi di sini maksudnya apa saudara? Manusia itu berdiri di bait Allah. Dia bilang, aku ini Mesias. Itu kita berarti sudah masuk ke zaman ini. 23 kita lompat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. 24 saudara. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nabi palsu sudah muncul, Mesias belum. Dan kita, seperti Pak Beni tadi bicara, kita ini harus hidup dalam komunitas saudara, supaya kita ini tidak mudah digoyahkan, nggak mudah disesatkan. Saudara tahu arang ya? Arang kalau sudah dibakar, apinya sebesar apapun yang mentah bisa jadi matang. Kalau arang itu dikumpulkan dibakar itu kan sama-sama. Tapi arang yang membara ini, coba ambilan satu, taruh tempat yang dingin. Nanti dia yang jadi mati atau tempat yang dingin yang jadi panas. Arangnya yang satu yang membara ini bisa jadi mati. Jadi makanya kita nggak pernah boleh lepas dari komunitas kebenaran, saudara. Kita lanjut. Tadi bait Allah diruntuhkan, permulaan penderitaan, siksaan yang berat dan Mesias palsu. Yang keempat adalah kedatangan anak manusia, tanda-tanda akhir zaman, yaitu di Matius 24 ayat yang 29. Judulnya adalah kedatangan anak manusia. Atasnya perumpamaan tentang pohon ara, kedatangan anak manusia, yaitu kedatangan Tuhan Yesus. Dan saudara, berikutnya juga judulnya itu adalah perumpamaan saudara. Jadi di sini diumpamakan kedatangan Yesus itu adalah perumpamaan tentang pohon ara. Kita dikasih nasihat untuk berjaga-jaga. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Dan perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ada lagi perumpamaan tentang talenta. Dan di akhir perumpamaan ini saudara, Matius 25 ayat 31 munculkan multimedia. Judulnya penghakiman terakhir. Ini ngeri sekali saudara. Ternyata masih ada yang namanya penghakiman terakhir. Kita baca sama-sama ayat 31, bapak-bapak nanti yang genap ibu-ibu. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan. Anak manusia
manusia sudah tahu Yesus, dia Yesus, ia Yesus. Ayat 32. Jadi saudara, semua bangsa termasuk kita akan dikumpulkan di hadapan Yesus Tuhan. Dan Yesus akan memisahkan kita seorang demi seorang. Sama seperti memisahkan mana yang domba, mana yang kambing. Ayat berikutnya saudara. Dan ia jadi saudara, yang domba di kanan, yang kambing di kiri. Mungkin kita sampai ayat ini berasumsi cuman beda tempat. Yang di kanan kelihatannya kok lebih keren, dapat bagian lebih banyak. Yang di kiri kelihatannya kok lebih rendah, bagiannya lebih sedikit. Tapi kita lihat lebih jauh, apa bedanya yang di kanan dan di kiri. 34. Dan raja itu saudara, yang di sebelah kanan Tuhan Yesus dikatakan kamu yang diberkati oleh Bapakku. Jadi domba yang di kanan adalah kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi per saat ini kerajaan itu sudah ada atau belum saudara? Sudah. Jadi orang kalau nggak percaya surga itu nyata atau tidak, ini loh ayatnya. Surga itu ada, surga itu kerajaan yang ditulis itu. Sejak bumi dijadikan, surga itu sudah ada, nyata saudara. Berikutnya 35. Sebab saudara ngerti ya, aku di sini maksudnya siapa? Yesus. Jadi tadi dibilang kamu yang diberkati Bapakku dapat kerajaan surga karena ketika aku lapar, haus, macam-macam. Ayat 36. Ayat 37 saudara. Jadi domba-domba ini saudara melakukan dengan tulus. Pada saat Yesus berkata kamu ngasih aku makan, minum, pakaian, tumpangan, mengunjungin aku, orang-orang benar domba-domba ini malah nggak tahu kapan ya. Perasaan nggak pernah deh kasih Tuhan makan, nggak pernah deh kasih Tuhan minum, nggak pernah nolong Tuhan. Wong Tuhan yang punya segala kok ditolong. Apa jawab Tuhan saudara di ayat 39? Di 40. Saudara, inilah hukum kasih. Jadi kalau kita mau masuk dalam kerajaan surga, kita harus mengasihi sesama. Seperti yang tadi dikatakan, coba munculkan kembali multimedia, Matius 22 ayat 39. Matius 22 ayat 39. Hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama ialah kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Kita kembali ke Matius 25 sampai tadi ayat yang ke-40. Alkitab ayat yang depan dan yang belakang saling terkait. Sering saya
juga mendengar khotbah pendeta di gereja ini. Disebutkan tadi Matius 22 ayat yang ke-39, tapi nggak pernah disambung dengan yang ini. Lah ini supaya saudara tahu jelas, makanya saya sambung. Ini adalah hadiah. Mungkin ada orang yang merasa nggak dihadiahi, nggak apa-apa, pokoknya selamat. Yang dihadiahi sebagai kerajaan Tuhan yaitu untung. Memang nasibku nggak semuju itu. Coba kita lihat saudara. Sekarang yang tadi kambing di sebelah kiri dapat hadiah apa dia? Ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, ternyata yang di kiri tadi dikenyahkan sama Tuhan. Kenapa orang-orang kambing-kambing yang di kiri dikenyahkan dibilang apa? Kamu orang-orang terkutuk, kamu masuk neraka api kekal yang disediakan untuk iblis sama malaikat-malaikat pemberontak, malaikat Lucifer itu. Loh, salahnya orang yang di sebelah kiri tadi apa? Kita baca salahnya dia apa? Ayat 43 42. Sebab dan orang-orang yang di sebelah kiri pun protes saudara, karena tidak merasa. Dia tidak merasa. Kan sering kita dituduh kita berdosa, loh kita tidak merasa. Apa protesnya orang-orang itu? Ayat 44. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, saudara. Saudara, ngeri ya ayat ini ya. Penghakiman terakhir ini ngeri ya. Saya pun baca, saya jadi takut, saya jadi khawatir. Karena apa saudara? Kita jujur-jujuran aja. Kita sudah sering dengar hukum Tuhan yang jangan berzina. Kita bisa bilang, enggak, aku enggak pernah berzina, enggak pernah selingkuh. Jangan membunuh, iya aku bukan bandit, bukan penjahat kok, enggak pernah bunuh. Jangan mencuri, aku loh enggak pernah mencuri. Jangan bersaksi dusta, jangan berbohong, aku enggak pernah berbohong. Hidupku kudus, hidupku benar. Aku rajin ke gereja, rajin sembahyang, rajin kasih perpuluhan. Aku nggak pernah pindah agama, saya manusia. Aku nggak pernah menyembah berhala. Tapi saudara, apakah itu aja cukup saudara? Tidak. Karena Alkitab, firman Tuhan katakan, ini kan bicara akhir zaman. Tahu yang runtutannya tadi kan saudara yang nggak saya ulang. Jadi setelah anak manusia itu datang, maka ada yang namanya penghakiman terakhir. Semua daripada kita seluruh bangsa dikumpulkan di hadapan Tuhan dan dibilang kamu ke kanan, kamu ke kiri. Apakah kita mau masuk yang ke kanan? Apakah kita mau masuk yang ke kiri? Bukan tergantung Tuhan. Pilihan ada di tangan siapa? Kita sendiri. Dan sekarang saatnya selagi kita hidup, ini belum telat saudara. Jangan sampai kita ini sudah lakukan semuanya, tapi kita kelewatan yang ini. Kan konyol saudara. Mungkin ada yang nggak tahu karena nggak pernah baca Alkitab di ayat ini. Tapi pagi ini nggak ada alasan, karena kita semua
jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, semua yang sudah mendengarkan firman ini harus lolos lewat penghakiman terakhir. Amin, saudara. Jangan sampai ada yang tertinggal gara-gara nggak melakukan salah satu daripada ini. Apa, saudara? Saya garis bawahi ya ke ayat 35. Jadi kita memberikan makanan, saudara ya. Ketika aku lapar, kamu memberi makan. Jadi satu makanan. Karena kalau nggak makan, orang itu akan mati. Lah kalau kita punya kasih, mengasihi sesama, kita nggak mungkin biarkan orang itu mati gara-gara kekurangan makan. Yang kedua apa, saudara? Minum. Karena makan aja nggak minum, nggak bisa. Ketiga, saudara, memberikan apa? Tumpangan. Tumpangan ini bisa kendaraan, bisa rumah. Loh, kita nggak usah ngomong harus punya rumah yang besar untuk memberikan orang tumpangan. Nggak usah ngomong rumah yang mewah. Rumah gede pun juga bisa. Asal ada atapnya pun juga bisa. Tumpangan juga bisa berarti apa? Kendaraan. Entah itu mobil, entah itu sepeda motor. Makanya di sini saya sering dengar juga kalau kita saling jemput-menjemput, entah itu naik mobil, naik motor, itu diberkati Tuhan luar biasa. Jadi saudara sudah melakukan salah satu dari yang di sini, memberikan tumpangan, saudara. Berikutnya yang ketiga, 6. Apa, saudara? Pakaian, saudara. Pakaian. Dan yang berikutnya apa? Kalau sakit, melawat. Di sini nggak ngomong mengobati loh, saudara. Nggak keluar-keluar. Melawat itu artinya apa sih? Mengunjungi. Lah kalau saudara bisa mengobatkan orang, ya itu lebih luar biasa lagi. Tapi Alkitab cuma ngomong mengunjungi. Jadi kita tuh istilahnya punya kasih terhadap sesama. Kita mau tahu terhadap orang lain yang sakit. Dan yang terakhir di sini dibilang apa? Penjara, saudara. Karena orang yang di penjara itu dianggap paling hina. Lah penjara ini artinya luas. Ada penjara yang sebenarnya penjara benar-benar. Makanya kan ada juga pelayanan penjara. Saya jujur aja saya belum pernah mengunjungi orang di penjara. Tapi setelah saya baca ayat ini, saya harus mengunjungi orang di penjara untuk diri saya sendiri, saudara. Enggak gitu saya enggak lewat penghakiman terakhir. Yang saya lakukan sia-sia. Ini saya ngomong jujur aja. Mau nggak mau saya harus lakukan karena ini perintah Tuhan, firman Tuhan. Dan selain daripada penjara yang sesungguhnya itu apa, saudara? Penjara orang yang terbelenggu pikirannya, orang yang terbelenggu misalnya di penjara karena narkoba, di penjara karena selingkuhan, maksudnya dirinya terkekang, terpenjara, nggak bisa bebas. Lah kita harus bantu orang itu, monselingi orang itu. Kita berada bersama mereka supaya dia bisa lepas dari rokok, dari narkoba, dari candu, selingkuhan, dari macam-macam. Ada yang penjaranya ini apa? Masalah keuangan. Kita bukan berarti kita harus utangi, karena banyak orang Kristen yang menyalahgunakan, diutangin nggak bayar, saudara. Diutangin 5 kali, kan 6 kali nggak diutangin sakit hati. Tapi kita tanya, kenapa kamu bisa masalah keuangan? Bagaimana caranya kamu bisa lepas dan macam-macam, saudara? Amin, saudara. Mari kita lakukan sama-sama. Dan saya percaya, gak ada bagi kita yang terlalu miskin untuk melakukan hal-hal ini. Kita kalau ngomong makanan, saudara, gampang-gampangan, elek-elekan. Misalnya kita makan 1 piring, tentukan dalam 1 bulan 1 kali atau dalam 1 tahun berapa kali, bagian separuh kan tetap makan, yang separuhnya kasihkan ke orang lain. Minum, tidak mungkin kan kita tidak bisa kasih orang minum. Misalnya kita komitmen, oke, kita belikan aqua gelas. Kita nggak ngomong nilainya ya, Tuhan tahu kemampuan kita. Kalau kita mampunya cuma bisa ngasih aqua 1 gelas, oke, sebulan sekali kita ngasih aqua 1 gelas. Nah, masa nggak bisa ngasih aqua 1 gelas? Kita ngomong pakaian misalnya, kalau kita bisa ngasih pakaian orang baru itu lebih bagus. Kalau nggak bisa pakaian yang kita pakai, ini kadang-kadang sangat berharga walaupun bekas. Di
dibandingkan orang yang punyanya cuma 1, 2, 3 pakaian, gak pernah ganti-ganti sampai umur, sampai sobek, saudara. Dan berikutnya yang sakit dan penjara bukan bicara uang, tapi bicara waktu. Dan kalau misalnya saya mau mengunjungi orang ke penjara tapi saya nggak tahu caranya, kan Pak Irwan bisa bikin program sama-sama. Bukan berarti setiap hari, tidak saudara, tapi kita pernah melakukan. Kenapa? Untungnya di Alkitab ini tidak ditulis setiap hari kita harus melakukan ini, dan tidak ditulis setiap minggu atau setiap bulan. Ini masih untung saudara. Ini kan cuma dihakimi, ditanyain, tidak pernah melakukan. Orang-orang yang di sebelah kiri tadi kan tidak pernah melakukan. Tapi kalau saudara pernah melakukan, saudara sudah lolos. Apalagi kalau saudara sering melakukan. Jadi ini kelihatannya hal sepele, tapi ini kita berbicara tentang hukum kasih. Dan kita bicara ini mengenai hukum yang kedua yang Yesus katakan yang sama pentingnya dengan mengasihi Tuhan, yaitu mengasihi sesama manusia. Dan parahnya saudara, sebelum saya tutup, saya ingatkan, kalau kita tidak melakukan ini, saya bukan nakut-nakutin, Alkitab katakan ini adalah penghakiman terakhir yang akan dilakukan oleh siapa saudara? Yesus sendiri. Saudara punya pilihan, ditaruh di sebelah kanan dapat kerajaan surga, atau saudara mau, mungkin saudara belum siap, saudara mungkin kikir atau bagaimana sehingga saudara digolongkan di sebelah kiri. Gak sungguh saudara, kalau saya pilih ngasih aja daripada masuk neraka. Saya yakin semua di sini kalau mau bisa. Bu, contohnya kalau diakonia, mana bisa Bu? Gak mungkin gak bisa. Gampang-gampangan, diakonia kan pasti pernah dikasih makan. Kalau dia mau mempraktekkan ayat ini, sekali aja dari makanannya, dia puasa, gak makan siang atau malam, kasih ke orang lain yang di jalan terhadap sesamanya. Diakonia aja bisa. Apalagi kalau kita yang bukan diakonia saudara. Sekian firman Tuhan pagi ini.